Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Akuntansi Syariah kelas C, mata kuliah Akuntansi Sektor Publik yang beranggotakan 1. Siti Izanur Azizah NIM 19108040105. 2. Anis Al-Enung NIM 19108040118. 3. Muhammad Hatta Nasuhagio Al-Kindi NIM 19108040119. Akan memaparkan beberapa hal pada pertemuan kali ini dengan materi yang berjudul penyusunan anggaran. Adapun pokok pembahasan kita kali ini adalah 1. Pendekatan tradisional, 2. Pendekatan kinerja, 3. Pendekatan sistem perencanaan, program, dan anggaran terpadu atau PPBS, dan yang terakhir pendekatan zero based atau ZBB. Pendekatan tradisional. Pendekatan ini mengasumsikan bahwa setiap jenis biaya akan dinaikkan jumlahnya pada tingkat kenaikan yang relatif sama tanpa memperhatikan kebutuhan yang seharusnya. Karakteristik dalam pendekatan ini yaitu: yang pertama, disusun berdasarkan daftar belanja yang akan dilakukan oleh organisasi sehingga bentuknya terlihat seperti daftar pos-pos belanja suatu organisasi. Yang kedua, bertujuan membatasi pengeluaran atau mengendalikan belanja organisasi. Yang ketiga, umumnya bersifat inkremental. Keunggulan dalam pendekatan ini yaitu bentuknya yang sederhana dan mudah dipersiapkan. Selain memiliki keunggulan, pendekatan ini juga memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama, terpaku pada sumber daya yang telah ada sebelumnya. Yang kedua, akuntabilitas dipusatkan pada suatu konsep yang hanya mengacu pada nilai uang dan bukan pada hasil atau manfaat suatu program. Yang ketiga, tidak mampu memberikan informasi yang cukup untuk menilai efisiensi dan efektivitas kegiatan organisasi. Yang keempat, kebanyakan pos-pos anggaran tidak diharuskan memiliki dasar atau alasan yang jelas. Pendekatan kinerja. Pendekatan kinerja diperkenalkan untuk mengatasi berbagai kelemahan yang terdapat dalam anggaran tradisional, khususnya kelemahan yang disebabkan oleh tidak adanya tolak ukur yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik. Dengan pendekatan kinerja, organisasi akan lebih memperhatikan aspek pencapaian kinerja dibanding sekedar penghematan biaya semata. Pendekatan kinerja memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, mengelompokkan anggaran berdasarkan program atau aktivitas. Yang kedua, setiap program atau aktivitas dilengkapi dengan indikator kinerja yang menjadi tolak ukur keberhasilan. Yang ketiga, diterapkannya unit costing untuk setiap aktivitas. Keunggulan dalam pendekatan kinerja. Yang pertama, mengalihkan perhatian dari pengendalian anggaran ke pengendalian manajerial. Yang kedua, mendorong perencanaan yang lebih baik. Yang ketiga, manajemen memiliki alat pengendalian yang lebih terhadap bawahannya karena tidak hanya melihat banyak yang dibelanjakan oleh bawahannya, tetapi juga menilai kinerja aktivitas menggunakan standar satuan mata uang atau unit aktivitas. Yang keempat, menekankan pada aktivitas yang memakai anggaran daripada besarnya jumlah anggaran yang terpakai. Yang kelima, dianggap lebih sesuai dengan karakteristik organisasi sektor publik. Selain memiliki keunggulan, pendekatan kinerja juga memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama, tidak banyak personel bagian anggaran atau akuntansi yang memiliki kemampuan memadai untuk mengidentifikasikan unit pengukuran dan melaksanakan analisis biaya. Yang kedua, kondisi yang sulit. Bahkan tidak memungkinkan pengukuran kinerja mengingat banyak jasa dan aktivitas organisasi sektor publik yang tidak dapat langsung terukur dalam satuan unit output atau biaya per unit yang dapat dimengerti dengan mudah. Yang ketiga, sering terjadi aktivitas langsung
diukur biayanya secara detail, dan dilakukan pengukuran secara detail lainnya tanpa pertimbangan memadai. Pendekatan Sistem Perencanaan Program dan Anggaran Terpadu atau PPPS. PPPS adalah salah satu model penganggaran yang ditunjukkan untuk membantu manajemen pemerintah dalam membuat keputusan alokasi sumber daya secara lebih baik. PPPS merupakan upaya sistematis yang memperhatikan integrasi dari perencanaan, pembuatan program, dan penganggaran. Dengan demikian, PPPS dapat dipahami sebagai sebuah sistem penganggaran dengan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, PPPS merupakan satu kesatuan dengan tahap perencanaan. Yang kedua, dirumuskan dalam bentuk program atau aktivitas yang diderivasikan dari visi misi dan tujuan dalam perencanaan. Yang ketiga, disusun dan dikembangkan secara terintegrasi dengan sasaran strategis. Yang keempat, memperhitungkan kebutuhan biaya dalam jangka menengah sebagai upaya konsistensi dengan sasaran strategis. PPPS memiliki beberapa kelebihan sebagai berikut. Yang pertama, menekankan perencanaan jangka panjang di mana tujuan utama dan tujuan jangka menengah dinyatakan secara eksplisit. Yang kedua, mengasumsikan bahwa semua program akan dievaluasi secara tahunan. Yang terakhir, keputusan mengenai program pada pendekatan PPPS dibuat pada tingkat manajemen puncak untuk tujuan harmonisasi dan kesesuaian dengan rencana strategis. Kemudian unit organisasi di bawahnya diharapkan menyesuaikan aktivitas mereka untuk memenuhi tujuan dan sasaran yang telah disepakati. Namun, penyusunan anggaran dengan pendekatan ini juga memiliki kelemahan. Di antaranya yang pertama, cukup sulit membuat pernyataan yang bermakna dan eksplisit mengenai tujuan dan sasaran pemerintah yang dapat disetujui secara bersama oleh mereka yang berkepentingan. Yang kedua, periode waktu yang dipertimbangkan cukup relevan bagi pejabat yang dipilih, mungkin terbatas pada masa jabatan yang tersisa. Yang ketiga, pengukuran yang bersifat objektif lebih menjadi masalah dalam PPPS dibandingkan dalam pendekatan kinerja, sebab biaya dan manfaat dalam periode beberapa tahun harus dapat diperkirakan. Yang terakhir, pendekatan zero base. Zero based budgeting yang kemudian disingkat dengan ZBB adalah metode penganggaran berdasarkan perkiraan tiap kegiatan tanpa mengacu pada rencana kegiatan atau hasil kegiatan di periode sebelumnya. Atau dengan kata lain, penganggaran dimulai dari nol. Pendekatan pembuatan anggaran ini adalah setiap aktivitas atau program yang telah diadakan di tahun sebelumnya tidak secara otomatis dapat dilanjutkan, melainkan harus dievaluasi setiap tahunnya. Adapun proses pendekatan zero-based budgeting yang pertama, membagi semua operasi dari organisasi ke dalam unit-unit keputusan. 2. Dasar untuk pembagian adalah aktivitas secara spesifik, jasa spesifik yang diberikan, subunit organisasi atau aktivitas alternatif yang dilakukan untuk mencapai tujuan dari program. 3. Memilih cara terbaik untuk menyediakan jasa dengan berdasarkan analisis biaya manfaat atau analisis lain. 4. Menentukan pilihan atas beberapa unit organisasi, sehingga didapat keputusan tentang banyaknya jasa yang akan disediakan. Keuntungan ZBB adalah 1. Tidak tercipta asumsi bahwa alokasi sumber daya periode yang lalu akan selalu diterapkan sama pada periode sekarang atau berikutnya. 2. Menghemat biaya dengan mengidentifikasi dan menghilangkan program yang sudah tidak diperlukan. 3. Memfokuskan perhatian pada biaya dan manfaat dari jasa yang diberikan. 4. Mendorong pencarian cara baru untuk menyediakan jasa dan mencapai tujuan organisasi. 5. Meningkatkan kemampuan manajemen guna menerapkan dan mengevaluasi. 6. Memberikan justifikasi yang lebih baik untuk penyediaan anggaran. Adapun kelemahan ZBB adalah 1. Memerlukan banyak sumber daya.
2. Sulit mendapatkan data yang diperlukan untuk menghitung biaya dari aktivitas alternatif. 3. Faktor lain. Pemerintah telah memutuskan secara resmi untuk tetap menyediakan sejumlah tertentu dari anggaran untuk jasa tertentu, walaupun ZBB merekomendasikan bahwa jasa tersebut dihapus saja. Dengan pendekatan ZBB, organisasi membuat sebuah paket atau unit keputusan yang berisi beberapa alternatif keputusan atas setiap aktivitas. Alternatif keputusan tersebut berisi komponen-komponen sebagai berikut. 1. Tujuan aktivitas tersebut dinyatakan dengan suatu cara yang membuat tujuan yang diharapkan menjadi jelas. 2. Alternatif aktivitas atau alat untuk mencapai tujuan yang sama dan alasan alternatif tersebut ditolak. 3. Konsekuensi dari tidak dilakukannya aktivitas tersebut. 4. Input, kuantitas, atau unit pelayanan yang disediakan atau output, dan hasil atau outcome pada berbagai tingkat pendanaan. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.